saya Rina Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Azure, yaitu SELED strategis, yang dimana menurut buku ajar strategi pembelajaran yang ditulis oleh Akrim, SELED strategis itu adalah perencanaan yang disusun secara sistematis oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi ini tidak hanya berfokus pada cara menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana materi diatur, disajikan, dan dikelola agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan optimal. Dengan strategi yang tepat, proses belajar menjadi lebih terarah, terstruktur, dan mampu meningkatkan hasil belajar. Nah, mencapai tujuan pembelajaran, strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan baik itu dapat tercapai dengan lebih baik. Nah, kan ada 7 model SELED strategis yang di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yang dimana strategis pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori itu menempatkan guru sebagai pusat aktivitas pembelajaran, di mana peran guru dominan dalam menyampaikan materi, siswa mendengarkan dan mencatat informasi yang disampaikan secara lisan oleh guru. Agar strategi ini efektif, penjelasan guru harus jelas dan mudah dipahami untuk menghindari kebingungan siswa. Nah, guru dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi. Media pendukungnya itu seperti video, pendidikan, dan alat bantu visual, yaitu diagram gambar atau peta, juga dapat digunakan untuk memperjelas materi yang disampaikan sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Strategi pembelajaran ekspositori itu contohnya itu dalam mata pelajaran kimia, guru menjelaskan materi mengenai larutan asam dan basa. Guru dapat mendemonstrasikan cara membedakan larutan asam dan basa menggunakan media seperti sabun mandi, deterjen, dan pembersih lantai untuk larutan basa, serta buah jeruk larutan pencuci mata, dan minuman bersoda untuk larutan asam. Setelah itu, guru memberikan latihan soal atau post-test untuk mengukur pemahaman siswa. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, saya Rina Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Azure, yaitu SELED strategis, yang dimana menurut buku ajar strategi pembelajaran yang ditulis oleh Akrim, SELED strategis itu adalah perencanaan yang disusun secara sistematis oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi ini tidak hanya berfokus pada cara menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana materi diatur, disajikan, dan dikelola agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan optimal. Dengan strategi yang tepat, proses belajar menjadi lebih terarah, terstruktur, dan mampu meningkatkan hasil belajar. Nah, mencapai tujuan pembelajaran, strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan baik itu dapat tercapai dengan lebih baik. Nah, kan ada 7 model SELED strategis yang di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yang dimana strategis pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori itu menempatkan guru sebagai pusat aktivitas pembelajaran, di mana peran guru dominan dalam menyampaikan materi, siswa mendengarkan dan mencatat informasi yang disampaikan secara lisan oleh guru. Agar strategi ini efektif, penjelasan guru harus jelas dan mudah dipahami untuk menghindari kebingungan siswa. Nah, guru dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi. Media pendukungnya itu seperti video, pendidikan, dan alat bantu visual, yaitu diagram gambar atau peta, juga dapat digunakan untuk memperjelas materi yang disampaikan sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Strategi pembelajaran ekspositori itu contohnya itu dalam mata pelajaran kimia, guru menjelaskan materi mengenai larutan asam dan basa. Guru dapat mendemonstrasikan cara membedakan larutan asam dan basa menggunakan media seperti sabun mandi, deterjen, dan pembersih lantai untuk larutan basa, serta buah jeruk larutan pencuci mata, dan minuman bersoda untuk larutan asam. Setelah itu, guru memberikan latihan soal atau post-test untuk mengukur pemahaman siswa. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nurtia. Saya akan menjelaskan
poin selanjutnya, yaitu poin kedua, strategi pembelajaran inquiry. Berbeda dengan strategi expository, strategi pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai pusat dalam proses belajar. Siswa diberi kebebasan untuk mencari dan menemukan inti materi pelajaran secara mandiri. Tujuan dari strategi ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis siswa. Dalam strategi inquiry, siswa tidak hanya sekedar memahami materi pelajaran, tetapi juga mengasah potensi kognitif mereka melalui eksplorasi dan penemuan sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah fokus pada kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah melalui metode ilmiah. Masalah yang dihadirkan bisa bersumber dari buku teks, kejadian di lingkungan sekitar, atau fenomena sosial masyarakat. Strategi ini sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, mengasah kemampuan analisis dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, memberikan tantangan intelektual yang merangsang pemikiran kritis, membentuk sikap tanggung jawab dalam belajar, dan yang terakhir mengaitkan teori dengan praktik kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Pratiwi Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 4, yaitu kooperatif. Nah, strategi kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama dalam kelompok kecil. Nah, kelompok ini biasanya dibagi secara heterogen agar terjadi saling melengkapi antar anggota, baik dari segi kemampuan maupun pemahaman materi. Dalam strategi ini, proses belajar tidak hanya berorientasi pada hasil individu, tetapi juga pada keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Peran guru dalam strategi ini lebih sebagai fasilitator yang mengarahkan dan mengontrol jalannya diskusi. Sementara itu, setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk memahami materi sekaligus membantu teman-temannya agar sama-sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, strategi ini mampu mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, serta kemampuan berpikir kritis melalui interaksi aktif antar siswa. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Rizky Amalia. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu poin kelima, yaitu afektif. Afektif adalah cara kita mengajar yang tidak cuma mengajar nilai angka, tetapi lebih ke pembentukan sikap dan karakter pada murid-murid. Intinya, kita ingin murid itu bukan cuma pintar, tetapi juga punya kepribadian yang baik. Cara penerapannya di kelas yaitu dengan role play, yaitu main peran atau simulasi situasi tertentu. Yang kedua ada refleksi, yaitu mengajak murid-murid untuk merenung, yang dimana apa saya yang pelajari hari ini bagi hidup saya. Yang ketiga ada diskusi moral, yaitu berbicara mana yang benar dan salah dalam situasi sebuah kasus. Nah, selanjutnya poin ke-6, yaitu kontekstual. Kontekstual yaitu bagaimana supaya pembelajaran tidak terasa asing bagi murid-murid, yaitu dengan cara kita menghubungkan langsung dengan kehidupan nyata pada mereka. Cara penerapannya di kelas yaitu pertama, studi kasus, yaitu membahas masalah yang lagi ramai di sekitar mereka. Kedua, ada pengamatan, yaitu dengan mengajak mereka melihat langsung di luar kelas. Yang ketiga, ada tugas harian, dengan memberikan tugas yang kegiatannya memang biasa mereka lakukan di rumahnya. Baik, perkenalkan, saya Nugra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin terakhir, yaitu poin ke-7, tentang peningkatan kemampuan berpikir, di mana konsep dasarnya adalah melatih berpikir kritis dan analitis. Contohnya, menganalisis sebab akibat suatu peristiwa sosial. Adapun penerapannya yaitu berlatih menggunakan soal HOTS, kedua analisis kasus, dan ketiga diskusi argumentatif.
Adapun komponen strategi pembelajaran yaitu pertama, tujuan, kedua, guru, ketiga, siswa, keempat, materi, kelima, metode, keenam, media, dan terakhir, administrasi. Oke, baik, selanjutnya langkah-langkah untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Pertama, tentukan tujuan pembelajarannya. Sebelum menentukan strategi yang akan digunakan, guru perlu memahami tujuan dari pembelajaran tersebut. Misalnya, jika tujuannya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis siswa, maka strategi pembelajaran inquiry bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebaliknya, jika fokusnya adalah pada penguatan karakter siswa, strategi pembelajaran efektif mungkin lebih sesuai. Kedua, sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada siswa yang lebih mudah memahami materi melalui penjelasan verbal, sementara ada yang lain mungkin lebih efektif belajar dalam kelompok. Guru perlu mengenali gaya belajar masing-masing siswa untuk memilih strategi yang paling cocok. Ketiga, perhatikan jumlah siswa. Jumlah siswa dalam kelas juga mempengaruhi efektivitas strategi pembelajaran. Beberapa strategi mungkin kurang efektif dalam kelas. Dengan jumlah siswa yang besar, misalnya, strategi pembelajaran efektif mungkin sulit diterapkan jika guru harus menilai banyak siswa sekaligus. Terakhir, keempat, pertimbangkan alokasi waktu. Setiap mata pelajaran memiliki alokasi waktu yang berbeda. Guru perlu mempertimbangkan berapa lama waktu yang tersedia untuk memastikan strategi pembelajaran yang dapat dipilih dilaksanakan dengan efektif dalam waktu yang diberikan. Nah, dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta kondisi kelas.